Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar pada hari ini? Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan doa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita peroleh nanti adalah ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 1 secara keseluruhan, yaitu sejak awal berdirinya dinasti Abbasiyah sampai perkembangannya, khususnya pada masa atau pada periode pertama, yaitu saat-saat kemajuan dinasti Abbasiyah, yang merupakan berarti rangkuman materi bab 1. Ya, materi utamanya adalah Daulah Abbasiyah membangun peradaban. Yang pertama kita bahas adalah tentang latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah, nama Abbasiyah sendiri dinisbatkan kepada nama paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dinasti ini memang didirikan oleh para keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Di antara tokoh-tokohnya adalah yaitu Muhammad bin Ali, Ibrahim al-Imam, Abul Abbas as-Saffah, dan Abu Ja'far al-Mansur, yang kemudian dibantu orang dari luar keturunan Abbas, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Dinasti ini berkuasa selama 5,5 abad, 500 tahun lebih, yaitu mulai tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi, atau tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Ibu kotanya yang pertama adalah di Hira, kemudian pindah ke Ambar. Ini pada masa khalifah pertama, yaitu Abul Abbas as-Saffah. Kemudian oleh Abu Ja'far al-Mansur dipindah ke Kufah, dan karena Kufah adalah dianggap kurang strategis, maka kemudian Khalifah Abu Ja'far al-Mansur membangun kota, yaitu kota Baghdad. Di sanalah kemudian Abbasiyah menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota kerajaan Abbasiyah sampai dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran. Adapun wilayah kekuasaannya membentang dari Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Ya. Hal ini sudah dikembangkan sejak masa Bani Umayyah, atau katakanlah dapat dikatakan sudah mencapai, wilayah Islam sudah mencapai 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Atau dari barat, yaitu pegunungan Pyrenees di perbatasan antara Spanyol dengan Prancis, sampai sebelah timur pegunungan Tian Shan di Cina. Pada masa itulah, pada masa kejayaan Abbasiyah, yaitu pada masa awal, terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, merupakan masa atau puncak kejayaan Bani Abbasiyah, bahkan disebut sebagai The Golden Age, atau periode atau masa keemasan. Khalifah Bani Abbasiyah ada 37 khalifah. Sedangkan dari 37 khalifah yang terkenal ada 3, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua adalah Khalifah Harun ar-Rasyid, yang ketiga adalah Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Abu Ja'far al-Mansur adalah khalifah kedua dari dinasti
Abbasiyah. Walaupun dia khalifah kedua, tetapi Abu Ja'far Al-Mansur bahkan disebut sebagai bapak pendiri dinasti Abbasiyah, atau dia adalah disebut sebagai pendiri yang sebenarnya dinasti Abbasiyah. Karena Abu Ja'far Al-Mansur lah yang meletakkan sendi-sendi atau dasar-dasar pemerintahan dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur juga membangun ibu kota, yaitu kota Baghdad, kemudian memulai gerakan penterjemahan, mengadakan sistem perbaikan sistem pemerintahan, dan juga hubungan diplomatik luar negeri. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah yang kelima dari dinasti Abbasiyah. Pada masa inilah dinasti Abbasiyah mencapai kemakmuran yang luar biasa. Ya, bahkan kota Baghdad diibaratkan sebagai kota metropolitan paling indah di dunia. Ya, dengan dihuni oleh berbagai macam suku, ras, dan juga para ilmuwan yang terkenal pada masa itu. Kemudian pada masa Khalifah Harun al-Rasyid juga didirikan Baitul Hikmah. Kemudian dibangun berbagai macam fasilitas, termasuk yang terkenal adalah terusan Zubaidah yang menyediakan air untuk para jamaah haji terutama, dan juga kafilah menuju wilayah Hijaz atau Mekah Madinah. Kemudian pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun ini juga khalifah yang terkenal. Dia adalah putra Khalifah Harun ar-Rasyid yang memangku jabatan khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah. Al-Ma'mun sangat mencintai ilmu pengetahuan. Dia terus mengembangkan Baitul Hikmah yang telah dirintis oleh ayahnya, yaitu Harun ar-Rasyid. Bahkan dia juga membangun majelis munadharah, kemudian membangun lembaga riset atau observatorium, kemudian juga mendirikan badan negara sebagai lembaga perwakilan, dan lain-lain. Bahkan Al-Ma'mun sendiri terjun ke dalam kancah pencarian ilmu pengetahuan. Dia bahkan sering meninggalkan istana untuk menggeluti ilmu pengetahuan. Kemudian dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, ini terjadinya akulturasi dan asimilasi pada saat itu telah memajukan dunia pendidikan, dunia kebudayaan, dunia ilmu pengetahuan. Yang nanti ini akan kita bahas pada bab selanjutnya, yaitu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian dalam bidang politik, kemudian dalam bidang pemerintahan, ini juga mengalami kemajuan, yaitu diangkatnya wazir sebagai perdana menteri atau kepala pemerintahan, kepala para menteri yang kemudian dibantu oleh dawawin atau diwan-diwan atau departemen-departemen kalau istilah sekarang. Kemudian juga pengangkatan sekretaris negara atau Roisul Kitabah yang dibantu oleh Katibul Rosail, Katibul Khoroj, Katibul Jundi, Katibul Qadha, dan Katibul Syurta. Kemudian kemajuan yang lain adalah di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi juga mengalami kemajuan, di mana ekonomi ditopang oleh perdagangan dan pertanian serta adanya industri-industri. Dibangunlah berbagai fasilitas perdagangan dan pertanian. Dalam bidang perdagangan dibangunlah misalnya pasar-pasar, dibuatlah uang dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang pertanian dibangunlah irigasi-irigasi, dam-dam, dan lain sebagainya untuk mengaliri air ke berbagai perkebunan. Kemudian di bidang industri juga sudah muncul berbagai macam industri atau pabrik-pabrik, diantaranya adalah pabrik kain linen di Mesir, pabrik kain sutra di Syria dan Irak, pabrik kertas di Samarkand, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang politik juga dijalin hubungan
Misalnya Abu Ja'far Al-Mansur membangun hubungan dengan Raja Frank yaitu Raja Pepin. Kemudian Harun Ar-Rasyid juga membangun hubungan diplomatik dengan Raja Charlemagne. Ya, kemudian juga menjalin hubungan dengan para penguasa di wilayah Afrika Barat. Dalam bidang militer, ini pada periode pertama juga mencapai masa kemajuannya, di mana kekuatan militer Bani Abbasiyah walaupun tidak terlalu besar, juga termasuk kuat sehingga dapat mempertahankan wilayah dari berbagai serangan musuh. Karena memang pada masa dinasti Abbasiyah ini tidak difokuskan dalam bidang perluasan wilayah dan militer, tapi banyak yang fokus dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Demikianlah paparan tentang ringkasan atau rangkuman dari materi bab 1, yaitu dinasti Abbasiyah membangun peradaban. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan sebelum pada pertemuan nanti kita menginjak penjelasan tentang bab 2. Silakan bertanya di WA. Demikianlah kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.